Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Pak Dr. Purwanto MPD. Saya dari tadi ngomong sama Asep, orang ngomong pendidikan tuh sekolah ya Asep? Iya sekolah. Ngomong arsitektur sekolah, ngomongin lingkungan hidup sekolah. Saya nggak pernah sekolah. Saya nggak sekolah pendidikan, saya nggak sekolah arsitektur, saya nggak pernah sekolah memahami lingkungan hidup, karena hanya murni melalui proses penghayatan hidup, sebuah perjalanan panjang. Bahkan makin kesini saya makin malas, sudah nggak pernah baca buku lagi. Saya cukup tiap hari menikmati angin, menikmati air, menikmati kehidupan ini. Karena hari ini saya banyak menikmati bagaimana alam itu tercipta, bagaimana alam Indonesia ke depan, bagaimana pendidikan harus dibangun. Karena cacian, makian, kebencian, kafirisasi, musyrikisasi pada saya sudah dilekatkan sekian tahun yang lalu. Justru saya hari ini paling menikmati. Kenapa? Karena seluruh gagasan-gagasan dulu itu baru diakui sekarang. Lewat apa diakuinya? Apakah lewat penyebaran buku? Enggak. Apakah lewat campaign baligo? Enggak. Apakah lewat seminar? Enggak. Lewat apa? Lewat YouTube. Dengan YouTube itulah orang bisa memahami pikiran, gagasan saya secara utuh. Tak ada lagi dikaitkan dengan agama, tak ada lagi dikaitkan dengan politik, sebuah originalitas mengalir. Saya cerita sama Asep, kalau bicara sama YouTube saya bilang orang itu kelompoknya profesional, ada rapat mingguan, ada rapat harian, ada tim perencananya, ada tim survei, ada tim riset. Saya enggak, saya enggak pernah apa-apa. Saya hanya setiap hari melakukan apa yang hati saya menginginkan, kemudian direkam, kemudian di-post, kemudian selalu menjadi sesuatu yang diperbincangkan orang. Apa sih kita mau belajar tentang apa ini semua? Kita mau belajar tentang bahwa sumber ilmu itu adalah hati. Sudahlah. Kenapa sumber ilmu itu adalah hati? Karena dari hatilah mengalir mata air kecemerlangan yang bisa melakukan perubahan terhadap manusia, dan puncaknya itu bisa membentuk sebuah peradaban besar. Kita mau beradab intelektual gaya mana? Gaya barat? Saya kemarin waktu perjalanan itu cerita ke teman-teman dan cerita ke para dokter yang mendampingi saya katakan kita mau ikutin cara berpikir barat secara terus menerus mengakibatkan kita semakin tidak mengenal diri kita, dan pada akhirnya kita juga menjadi asing terhadap diri kita, yang pada akhirnya kita menjadi miskin karena pemikiran itu. Saya mau cerita tentang minyak goreng yang hari ini mahal, padahal kebun sawitnya terluas ada di Indonesia. Apa penyesalan yang ada di dalam diri saya? Kenapa negara melakukan perubahan dari minyak kelapa ke minyak sawit? Kenapa para kapital menawarkan minyak sawit kepada warga Ciamis yang sudah jago bikin minyak keletik? Kenapa menawarkan pada warga Purwakarta, warga Subang, warga Kerawang yang seluruh ibu-ibu pada waktu itu hampir dalam sebulan sekali pasti bikin minyak keletik, sebagian digoreng, sebagian untuk rambut ibu saya yang panjang itu, sebagian itu untuk kulit saya ketika masuk sekolah agar tidak kelihatan dakian. Anda bayangkan kalau tradisi bikin minyak keletik ini diwariskan secara turun menurun, dan kita tidak merasa bodoh dan kita tidak merasa tertinggal, mungkin gangguan kesehatan karena pengelolaan minyak yang salah,
mungkin kadar kolesterol tidak akan menjadi perdebatan, mungkin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berdaulat, di mana ibu-ibu tidak mesti ngantri minyak goreng dalam setiap waktu, di mana ibu-ibu mandiri dalam setiap hari. Bangsa ini sudah menjadi bangsa besar sebenarnya hanya karena revolusi minyak kletik. Tetapi lagi-lagi negara dan kebijakan-kebijakannya memisahkan kaum ibu pada sebuah tradisi. Yang tradisi itu adalah tradisi sebuah bangsa besar, di mana setiap keluarga punya kemandirian dalam makanan yang tidak terintervensi oleh produksi orang lain. Kita tidak mesti gali lagi tanah, angkat pasir. Kita tidak mesti lagi gali batu, ngangkat pasir. Beberapa waktu yang lalu saya ngamuk, viral, hampir 6 juta penontonnya. Semua orang cerita ketemu ke saya, Kang Deddy kesurupan ya? Iya, saya bilang saya kesurupan mau. Kenapa? Saya marah karena beberapa orang pinter ingin merubah bambu menjadi pisau. Sebuah komoditi ecek-ecek dalam pandangan saya. Kenapa? Karena gunung itu akan longsor, mata airnya akan tercerabut, tradisinya akan berubah. Masyarakat yang tenang, yang damai, yang santai, cukup menunggu bambu ditebang, dikirim kemudian menjadi uang, akan menjadi masyarakat yang setiap hari berputar otaknya agar pisangnya menjadi panjang, agar dalam setiap waktu dia harus bersaing, menjadi stres dan depresi. Buat apa Anda hidup kalau depresi? Buat apa Anda kaya kalau depresi? Buat apa guru mendapat sertifikasi kemudian melahirkan depresi baru? Karena apa? Karena dengan sertifikasi itu Anda mengambil Avanza baru. Dengan sertifikasi itu juga Anda mengambil motor baru. Sehingga gaji yang diprediksi bahwa guru dengan sertifikasi akan sejahtera terbalik, semakin beban hutangnya semakin tinggi, stres lagi ngajarnya. Bukan tidak setuju sertifikasi, tapi pola pemikiran yang harus dirubah. Nah, kenapa saya tentang itu? Kenapa? Karena ada kebudayaan yang belum tergali. Saya katakan ada falsafah congo nyurup karena puhu sangkan paraning dumadi manunggali engkau lagus tidak di sini mulai pendidikan. Nah, ini akan tercerabut. Saya bilang ketika tercerabut maka catchment area menjadi hilang. Ketika catchment area menjadi hilang, maka ketika berpikir jatiluhur bukan lagi berpikir bagaimana mengelola air, tapi berpikir bagaimana mencegah longsor lagi. Otak bangsa semakin rusak lagi. Saya kemarin ketemu sama teman-teman penggiat bambu di Bali. Dia bercerita tentang bagaimana Cina hari ini sudah mulai mengembangkan bambu sebagai komoditi unggulan bangsanya. Bagaimana Cina hari ini akan membangun bahwa bangunan-bangunan semuanya terbuat dari bambu. Bagaimana bambu itu yang tanaman yang dianggap pinggiran berubah menjadi tanaman kelas 1. Bagaimana bambu itu bisa dirubah menjadi batang-batang yang besar, bisa digabungkan menjadi kayu yang kokoh. Bagaimana dia akan berpikir peradaban di mana dia tidak malu negaranya menjadi negara tirai bambu. Teologi apa yang menyebabkan kerusakan berpikir pendidikan? Apa yang mengakibatkan keterpurukan dalam berpikir kemajuan? Hancurnya teologi dalam peradaban Indonesia. Dalam teologi Nusantara, kalau kita ingin menjadi bangsa besar, dan kita pernah menjadi bangsa besar, kita pernah menjadi bangsa besar dalam hamparan kerajaan Nusantara. Kita pernah menguasai India, kita pernah menjelajah sampai Portugis, kita pernah bawa kapal perang kita adalah kapal perang yang ternama. Anda mewujudkan kemajuan itu dengan apa? Di sini dulu. Tapi kalau Anda ingin mewujudkan sebuah kemajuan besar, tapi pikiran Anda yang menganggap adalah yang besar itu dari bangsa lain, bukan ajaran leluhurnya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi orang besar dan berperadaban besar. Kenapa? Karena
Tidak ada teologi dagang di mana yang penjual barang itu harus kalah sama pembeli barang. Kalau kita Cina bolak-balik ngambil pelajaran orang, nggak apa-apa. Kalau Eropa nggak apa-apa. Kalau Afrika nggak apa-apa. Kalau Indonesia tidak, karena Indonesia memiliki segalanya. Negeri ini punya segalanya. Jadi kalau negeri ini punya segalanya, ini negeri ingin maju, ini bangsa ini ingin maju, pendidikan dimulai dari mana? Anda mau nggak bertentangan dengan keyakinan halal haram yang Anda yakini? Selama Anda tidak mau melakukan itu, susah bagi Anda untuk maju. Saya belajar HMI, ketika NIK maka yang dilepas adalah pikiran dan keyakinan masa lalu itu. Kenapa? Kalau melihat undang-undang dasar kita, pendidikan manusia Indonesia itu adalah manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau manusia Indonesia seutuhnya, maka saya dulu waktu pertama jadi bupati itu langsung lahir sebuah pikiran pembangunan berkarakter yang saya kampanyekan ketika saya wakil bupati tahun 2003. Saya sudah menggagas tentang pembangunan berkarakter. Nggak ada yang waktu itu. Hari ini dipakai pendidikan berkarakter. Padahal mereka harus bayar lesain ke saya itu. Pendidikan pembangunan berkarakter. Apa itu? Saya katakan, pembangunan berkarakter adalah mewujudkan manusia Indonesia secara paripurna. Bukunya apa? Tahun 77 Nur Khalid Majid nulis buku Keislaman, Kemodernan, Ke-Indonesia. Islam, modern Indonesia. Saya turunkan, terjemahkan pada lebih rendah lagi, kesundaan. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Gurudugkah? Orang Campakakah? Orang Sukasarikah? Orang Jatiluhurkah? Orang Maniiskah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan. Di situ ada 4 komponen dasar, saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna. Tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air. Tak ada kehidupan tak ada udara. Tak ada kehidupan tak ada matahari. Tak ada kehidupan tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi. Apa itu? Silih asa, silih asih, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang degitkeun, geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, karena nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu. Tidak bellium kontra omnos, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Kita ini gagal, ngaku Islam gagal.
Nggak ada Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri.